Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sedikit renungan hari ini saudara yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu tentang seorang pria yang bernama Bartimius. Dan Bartimius ini saudara, pekerjaannya sehari-hari adalah menjadi seorang peminta-minta. Dia tidak mempunyai pekerjaan. Sebab apa saudara? Sebab kedua matanya buta. Dan di dalam kehidupan Bartimius, dia sungguh-sungguh bisa hanya berserah. Dan sesungguhnya saudara, tidak ada dasar di dalam kehidupan Bartimius untuk mempunyai keinginan atau cita-cita bahwa karirnya akan sukses, mempunyai pekerjaan yang bagus. Ya saudara, Bartimius tidak mempunyai dasar sama sekali saudara. Apalagi saudara, untuk kesembuhan matanya. Bagaimana dia bisa berobat sementara dia tidak bekerja? Dan tentunya karena dia tidak bekerja, tidak bisa pergi ke dokter untuk menyembuhkan matanya. Itu sebabnya saudara, Bartimius di dalam kehidupan sehari-harinya dia hanya bisa pasrah atau berserah. Dan pekerjaannya adalah meminta-minta saudara, dari belas kasihan orang yang lewat. Dia duduk saudara, sehari-hari pekerjaannya meminta-minta. Kalau orang yang lewat itu mempunyai belas kasihan, ya pasti diberi. Kalau orangnya yang acuh tak acuh, lewat aja. Saudara, benar-benar sungguh sangat menyedihkan dari kehidupan seorang pria yang bernama Bartimius. Tetapi saudara, di dalam kehidupan yang tidak berdaya yang Bartimius alami saudara, seolah-olah tidak ada pengharapan untuk hari esoknya, masa depannya. Tetapi saudara, rupa-rupanya ketika Yesus hadir, ketika Yesus lewat saudara, ada hadir pada saat itu, maka kehidupan Bartimius berubah 180 derajat. Dan kita akan melihat saudara, kita akan teladani apa yang ada dalam kehidupan Bartimius saudara ya. Kita akan membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-47. Dan ini hal yang pertama di sini berbicara tentang jangan menyerah, pantang menyerah. Ya, ayat ini berkata demikian. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia atau Bartimius berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, ketika Yesus hadir atau lewat saudara, ya, pada saat itu Bartimius mendengar. Matanya tidak melihat tetapi telinganya mendengar. Dan di situ saudara, Bartimius mulai semangat. Semangatnya itu mulai bangkit saudara. Ya. Dan di situ berbicara tentang pantang menyerah. Bartimius tidak menyerah saudara. Ketika dia mendengar bahwa Yesus hadir, Yesus datang saudara, maka seketika sekonyong-konyong Bartimius berteriak, ya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, hal yang pertama dari Bartimius, walaupun keadaannya tidak berdaya, tidak mempunyai masa depan atau cita-cita atau pengharapan dalam kehidupan Bartimius, tetapi ketika telinganya mendengar ada Yesus datang, dia kemudian bangkit saudara. Semangatnya mulai bangkit dan Bartimius pantang menyerah, tidak menyerah dengan keadaannya. Kemudian dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius mengetuk hati dan kemurahan Yesus untuk menyembuhkan mata daripada Bartimius saudara. Ini tidak mudah saudara bagi Bartimius saat itu saudara. Tidak mudah saudara. Karena apa saudara? Karena di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya Bartimius ini saudara sudah tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Tetapi lihat saudara, ketika ada Yesus datang, maka semangatlah Bartimius.
dia mempunyai satu kepercayaan, lalu hasilnya adalah pantang menyerah, saudara ya. Lalu saudara, di dalam Markus pasal yang ke-10 juga, ayat yang ke-48, ini berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras Bartimeus berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Hal yang kedua, apa yang ada dalam hidup Bartimeus, yaitu mengabaikan suara-suara yang negatif. Dan pada saat Bartimeus berteriak meminta pertolongan dari Tuhan, itu orang-orang di sekelilingnya Bartimeus, termasuk murid-murid Yesus, saudara, itu menegur, marah kepada Bartimeus untuk diam, jangan teriak-teriak. Tetapi Alkitab berkata bahwa Bartimeus semakin teriaknya semakin keras, saudara. "Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus pantang menyerah dan dia mengabaikan suara-suara yang negatif yang membuat dia sebenarnya emosi sedikit ya, saudara. Mungkin ya pada waktu itu Bartimeus, saudara ya, kenapa aku memanggil Yesus kok kamu yang marah, kalian kok yang marah. Tetapi saudara, di dalam ketidakputusasaan Bartimeus ini, begitu dia mendengar orang-orang menegur dia, termasuk murid-murid Yesus, untuk diam kamu, jangan ribut, jangan teriak-teriak. Oh, ini membuat Bartimeus, saudara, semakin kencang. Alkitab menceritakan semakin keras. Bartimeus teriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia mengabaikan suara-suara yang negatif. Bartimeus tidak peduli dengan suara atau omongan-omongan yang menghardik dia. Dia tetap berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu kemudian saudara, yang ketiga saudara, ya, kita akan melihat di dalam Markus pasal yang ke-10, masih tetap Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-52, percaya dan beriman mendatangkan mujizat. Saudara ya, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hal yang ketiga, saudara, percaya dan beriman itu mendatangkan mujizat. Percaya dan beriman kepada Tuhan, saudara ya, itu mendatangkan mujizat. Saudara, 3 hal kita akan teladani dari kehidupan seorang Bartimeus yang sebenarnya secara manusia dia tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Kenapa, saudara? Matanya buta, ya, sehingga dengan keterbatasannya ini Bartimeus tidak bisa bekerja seperti layaknya orang-orang yang normal, saudara. Tetapi di dalam keterbatasan Bartimeus, ketika Yesus ada, ketika Yesus hadir, itu membuat semangat, ya, semakin pantang menyerah, saudara, untuk Bartimeus bangkit. Dan dia tidak lagi mendengarkan omongan-omongan yang negatif yang dia dengar. Dan kemudian ketika Bartimeus tidak mendengarkan omongan-omongan yang negatif, perkataan-perkataan yang negatif, maka bangkitlah iman percaya Bartimeus sehingga di situ terjadi mujizat. Seringkali saudara, kita pun mengalami hal yang demikian. Ketika kita dalam keadaan keterbatasan kita, ya, tidak ada jalan keluar, seringkali saudara, banyak gunjingan-gunjingan yang kita dengar, banyak omongan-omongan yang tidak enak yang kita dengar, saudara. Kadang-kadang itu membuat kita patah semangat kita, ya. Tapi kita mau belajar pada hari ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita pantang menyerah, kemudian kita abaikan segala omongan-omongan atau perkataan-perkataan yang negatif, perkataan yang akan menjatuhkan iman kita, yang akan melemahkan iman kita kepada Tuhan, abaikan semuanya. Biarlah di dalam keterbatasan kita, saudara, kita mau tetap percaya bahwa mujizat
dari Tuhan sampai detik ini masih ada. Dan biarlah kita mau tetap berjalan dan mengandalkan Tuhan. Dalam situasi apapun saudara, berjalan bersama dengan Tuhan setiap langkah kita, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Biarlah kita akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bila Engkau tidak bersama dengan aku, bila Engkau tidak besertaku Tuhan, maka aku tidak mau berjalan sendirian. Aku tidak mau melangkah dengan kekuatanku, aku tidak mau melangkah dengan kemampuanku, tetapi aku mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Sebab di dalam Tuhan ada mujizat, mujizat, dan mujizat. Saudara, dari Bartimeus seorang yang buta, kita perlu belajar saudara ya. Kita perlu belajar, kita perlu teladani dari seorang Bartimeus. Biar saudara tetap percaya kepada Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan menyerah dan jangan mendengarkan setiap omongan-omongan yang negatif. 3 hal saudara dari Bartimeus. Seorang Bartimeus, seorang yang sangat sederhana, tetapi hidupnya ketika berjumpa dengan Yesus diubahkan 180 derajat. Saudara, kalau dulu Bartimeus ditolong Tuhan, kalau dulu Bartimeus mengalami mujizat di dalam Tuhan, hari ini saudara, apapun yang ada dalam hidup saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, pastikan dan percaya, beriman kepada Tuhan, dan jangan menyerah bahwa mujizat akan tetap berlaku dan Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah saudara dan saya mau berkata, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih saudara yang sudah menonton video saya, dan kita akan berjumpa kembali di dalam video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.